Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa Habibi Rabbil Alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitihil tahirin wa azwajit tahirati ummatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila al-imamil jalalaini rahimahumallahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahuma wa adaman nafa'a bi ulumihima wa barakatihima nafahatihima wa madatihima wa karamatihima fid darini amin. Sebelum kita lanjutkan surah An-Nisa ayat 17, kembali dengan uraian surah An-Nisa ayat 16. Kata Imam Jalalain, wa hadza mansukh. Ini ayat sudah dinasakh. Ayat yang mana? Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'aduhuma. Dua orang yang melakukan zina maka sakitilah. Itu hukumnya. Dicaci, dipukul dengan sendal, diharak sepanjang kampung. Kalau dia sudah taubat, sudah memperbaiki amal, tinggalkan. Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi tidak ada hukum jilid, tidak ada hukum rajam pada ayat An-Nisa ayat 16. Bagaimana dengan ayat ini? Yang zina hanya dipermalukan? Dijawab oleh ulama, hadza mansukh. Ini ayat tidak berlaku lagi hukumnya dengan adanya ayat had. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldah. Sengaja didulukan ayat zaniyah baru zani, karena yang sering terlibat itu adalah wanita dan penyebab utamanya adalah wanita yang berpakaian sembarangan. Jadi dengan ayat tersebutlah mansukh ayat ini. In urida biha zina. Jika yang dimaksudkan dengannya kata-kata ha. Jika yang dimaksudkan dengannya dhamir ha itu zina. Ha yang mana? Ha yang walladani ya'tiyaniha. Jumpa ha itu? Ha itu kemana kembali domirnya? Dua tafsir. Penafsiran pertama zina, penafsiran kedua liwat. Nah, jika domir hak itu kembali ke zina, maka ayatnya mansukh. Wa kadza in urida bihal liwat. Begitu juga jika yang dimaksudkan dengan domir hak itu liwat, menurut Imam Syafi'i. Karena dalam ayat ini dan ayat sebelumnya itu tidak jelas secara teks zina. Kembali kita ke ayat 15. Dua ayat 15. Wallati ya'tinal fahisyah. Wanita yang melakukan perbuatan keji, fahisyah. Jadi tidak ada secara tekstual zina, tapi sepakat dalam hal ini ulama tafsir mengatakan zina.
Nah, setelah masuk pada ayat yang ke-16 diulang, walladzani ya'tiyaniha, dua orang yang melakukan kedua-duanya akannya perbuatan fahisyah. Maka dua penafsiran, ada yang menafsirkan zina, ada yang menafsirkan liwat. Kalau hanya itu kembali ke zina, maka sepakat seluruh ulama ayat ini mansukh. Kenapa mansukh? Karena ada ayat zina secara tekstual, secara jelas yang mengatakan zina hukumnya dijilid. Nah, jilid itu bahasa kita, bahasa yang sebenarnya jalan. Nah, kalau dijilid pergi fotokopi, lain lagi babnya. Tolong jilid sekalian Pak, lain lagi babnya. Maka orang bilang jalan, cambuk. Tapi kalau fahisha itu kita kembalikan ke liwat, mansuh nggak ayat ini? Mansuh nggak ayat ini? Kalau kata-kata domir ha, domir ha kembali kepada fahisha, kita tafsirkan dengan makna liwat, ayat ini mansuh atau tidak? Mansuh atau tidak? Menurut Imam Syafi'i iya. Wakaza, begitu juga dianggap mansuh jika yang dimaksudkan dengannya fahisha liwat, menurut Imam Syafi'i. Mansuh juga, tapi menurut ulama lain tidak. Nah, kalau kita ikut ulama yang tidak mengatakan mansuh, maka liwat hukumnya dipermalukan. Tapi itu bukan pendapat yang kuat. Sekarang kita kembali kepada mazhab kita. Ha itu domainnya kembali kepada zina, kembali kepada liwat, apapun, kemanapun kembali domir ha, maka ayat ini sudah mansuh. Kalau sekiranya orang berzina, tidak cukup dipermalukan tapi dicambuk 100 kali. Lakinnal maf'ula bih la yurjamu indah. Akan tetapi si maf'ul bih tidak dirajam menurut Imam Syafi'i, walaupun dia muhsan. Si maf'ul bih, apa maksud maf'ul bih? Korban liwat. Nah, kalau si fa'il ya, si pelaku. Bahasa Malaysia karena dia merogol. Nah, maf'ul bih kan korban. Nah, menurut Imam Syafi'i, maf'ul bih korban liwat tidak dirajam menurut beliau, walaupun orang sudah muhsan. Akan tetapi dicambuk 100 kali dan dibuang selama 1 tahun. Wa iradatul liwat azharu bidalili tasniyatid domir. Memaksudkan ayat itu kepada liwat. Adanya maksud ayat kepada liwat itu jelas dengan dalil mentasniakan domir. Coba pahami kata itu. Memaksudkan ayat itu kepada liwat sangat jelas sekali dengan dalil ditasniakannya domir. Domir mana? Hah? Ya, tiani. Mana domir? Yang dari itu.
Oke, coba lihat ayat itu. Walladani digunakan domir apa? Isim mausul apa? Muzakkar kedua-duanya. Ya'tiyani yang mudhari muzakkar kedua-duanya. Fa in taba fi'il madhi tasnya keduanya, muzakkar kedua-duanya. Aslaha, nah juga fi'il muzakkar yang tasniyah. Itu menunjukkan jelas sekali mengarahnya ke liwat. Wal awal arada zina wa zaniyah. Yang pertama bermaksud kepada penzina laki-laki dan penzina perempuan. Menolak akannya oleh penjelasan keduanya dengan man muttasil dengan dhamir rijal. Kemudian istirakihima fil adza wat taubah wal i'rab. Berkongsi kedua-duanya di dalam adza. Fa'azuhuma. Jadi azuhuma, azza, di azza kedua-duanya. Kemudian dalam taubat fa'in taba. Kemudian i'rad fa'aridu anhuma. Itu maksus berijal. Kenapa maksus berijal? Lima taqaddam fi nisa minal habas. Karena sudah terdahulu dalam soal wanita itu dia ditahan. Wanita kan sudah jelas hukum pada ayat sebelumnya, dia cukup dikurung di rumah. Kalaulah ini maksudnya zina, berarti penzina laki-laki dan penzina perempuan. Sementara pada ayat ini semuanya menggunakan dhamir tasniyah. Sakiti kedua-duanya, kalau kedua-duanya bertobat, kalau kedua-duanya beramal soleh, berpalinglah kamu dari kedua-duanya. Sementara kalau ini zina, tentu satunya wanita. Penjelasan wanita kan sudah ada sebelumnya. Diapain? Dikurung dalam rumah sampai mati. Kalau masih disebut berdua-duaan, sementara wanitanya sudah jelas hukumnya, ini mengarah ke ayat apa? Liwat. Nah, di sana kecerdasannya Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Enggak tahu dia. Bagaimana pintarnya Imam Syafi'i. Mau menandingi pula. Bahasa Arab sana ini alia. Belajar di Mesir 4 tahun. Sok-sokan juga. Kayak kan berpikir itu kan. Kalaulah wanita lagi di sini, berapa kali pembahasannya itu? Yang tadi aja belum berlaku, ini udah dibahas lagi. Titik. Kita masuk pada ayat 17. Itu adalah tafsiran ayat 16. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Hanya saja taubat itu di atas Allah. Maksudnya taubat di atas Allah adalah taubat kataba ala nafsihi qabulaha. Taubat yang telah Allah wajibkan terhadap dirinya akan menerimanya taubat. Taubat yang telah Allah wajibkan terhadap dirinya untuk menerimanya taubat dengan karunia-Nya Allah
itu diperuntukkan bagi orang-orang ya'maluna su'a bijahalatin, yang mereka mengamalkan tafsirannya maksiat dengan dasar ketidaktahuan. Hal ay jahilin, hal keadaan mereka tidak tahu, idza asaw rabbahum, apabila mereka maksiat kepada Tuhan mereka. Tsumma yatubuna min qaribin, kemudian setelah dikasih tahu, mereka bertaubat min zamanin qarib, dari waktu dekat. Dari waktu dekat. Apa maksud waktu dekat? Qabla an yugharghiru, sebelum mereka gharghir, sebelum mereka sampai nyawa ke tenggorokan, sebelum mereka sakaratul maut. Itu yang mudah. Maka di sini mesti waspada dan hati-hati bagi pelajar agama, bagi ulama, bagi orang yang tahu hukum. Ketika dia tahu suatu hukum itu haram, nggak mesti ulama, orang yang tahu hukum, dia dah tahu hukum riba itu haram, hutang ke bank berbunga itu haram, dah tahu dia. Dari pengajian ke pengajian, dari pertanyaan ke pertanyaan, tapi tetap aja ingin berbuat. Itu Allah tidak tanggung jawab dengan taubatnya. Bisa Allah terima, bisa tidak. Nah, tapi kalau orang yang dia buat salah karena dasar nggak tahu, dikasih tahu langsung taubat, dan dia bertobat sebelum mati, itu taubatnya wajib Allah terima. Wajib Allah terima. Selama ini makan kodok ya. Nah, kodok goreng, asam pade kodok, kodok rebus, sate kodok. Sehingga ketika kawannya datang ke rumah dia semangat. Datanglah ke rumah saya, makanan istimewa orang kampung saya. Apa itu? Ini sate kodok, rendang kodok, asam pade kodok, sambal lado kodok. Semua kawannya, kamu makan kodok, haram itu. Haram apaan? Kan ikan itu berenang dia, lihat di kolam. Dia berenang di kolam, juga hidup di darat. Itu diharamkan oleh agama kita. Masa iya? 40 tahun saya dah makan itu. Langsung dia taubat, wajib diterima oleh Allah langsung. Kenapa? Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Tapi apabila dia tahu itu hukumnya haram, dia makan. Dia tahu nih, saya haram, ini haram. Astagfirullah, bisa pengen. Itu nggak tahu tuh, taubatnya Allah terima atau tidak Allah terima. Maka di sini disebut ayat menggunakan adat taksis. Innamat taubatu 'alallah. Hanya saja taubat kewajiban atas Allah menerimanya itu bagi pelaku maksiat yang melakukan karena tidak tahu. Tapi yang tahu, iyasa yu'adzibuhum wa iyasa yaghfir lahum. Allah mau, Allah ampuni. Allah nggak mau, Allah mau, Allah bisa azab. Nah, tapi tetap mau tobat atas dosa tidak tahu atau tobat atas dosa yang disengaja, dia hanya sampai masa sakaratul maut. Faulaika yatubullahu alaihim. Maka mereka menerima taubat oleh Allah terhadap mereka. Yaqbalu taubatahum, menerima dia Allah akan taubat mereka. Wa kana Allahu aliman hakiman, dan adalah Allah Maha tahu dengan makhluknya dan Maha bijaksana fi sun'ihi, dalam bikinannya Allah dengan mereka. Allah Maha tahu. Ini orang nggak tahu nih, Allah tahu. Ini orang pura-pura nggak tahu juga Allah tahu. Jadi tidak ada gunanya kita mengatakan saya nggak tahu kok. Kamu maksud sama Tuhan.
Yang ada guna bilang nggak tahu. Saya nggak tahu aja dulu ya, jadi tobat. Nggak bisa. Allah tahu siapa yang tahu, siapa yang nggak tahu. Dan Allah Maha Bijaksana dalam bikinannya Allah dengan mereka makhluk. Sangat bijaksana. Allah bikin cacing dengan 4 kaki. Padahal kebijaksanaan Allah. Ular nggak berkaki, kebijaksanaan Allah. Bikin ulat kakinya banyak, juga kebijaksanaan Allah. Semuanya bijaksana. Semua yang telah Allah tetapkan dengan makhluknya itu penuh dengan hikmah. Ada hikmah, ada tujuan tertentu. Bahkan sehelai bulu hidung pun yang Allah berikan itu ada hikmahnya. Si fulan bulu hidungnya 1, si fulan 2, 9, 70. Nah, ada hikmahnya masing-masing. Jadi nggak ada hikmahnya. Gigi sakit, gigi berlubang, gigi tercabut, dikasih kulit agak terang, gigi kulit agak gelap-gelap tanggung. Nah, hakiman bisanihi bihim, maha bijaksana pada bikinannya Allah dengan mereka. Walaysati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Tidak ada taubat bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa. Laisatit taubatu, tidak ada taubat lil ladzina bagi orang-orang yang ya'maluna sayyi'at, yang mereka melakukan dosa-dosa, artinya dzunub, hatta sehingga idza hadara ahadahumul maut, apabila hadir akan mereka oleh kematian, sehingga apabila hadir akan salah seorang mereka oleh kematian, artinya akhaza fin naza', dia sudah masuk dalam pencabutan nyawa. Akhadha fin naza', dia masuk di masa-masa dicabutnya nyawa. Maka kehidupan dunia 24 jam itu tidak pernah lepas daripada masa lahir, masa anak-anak, masa balita. Nah, bayi 5 tahun, balita. Kemudian lewat 5 tahun, anak-anak. Kemudian remaja tanggung, remaja, muda tanggung, muda. Kemudian tua tanggung, tua, sangat tua, tua rentah parah. Nah, sampai gitu terjadi. Pasti berakhir dengan masa nazar, pencabutan nyawa. Masa pencabutan nyawa, dan seluruhnya, terutama manusia. Nah, kalau sampai masa pencabutan nyawa dia tidak bertaubat, qala inda musyahadati ma huwa fih, dia berkata ketika menyaksikan sesuatu yang dia berada di dalam sesuatu itu. Ketika menyaksikan sesuatu yang dia alami pada saat itu, yaitu sakaratul maut, sudah nampak itu tanda-tanda neraka, lalu dia katakan, inni tubtul an, sesungguhnya aku taubat sekarang. Nyawa sudah ditenggorokan, mata sudah tidak lagi melihat yang ada di sekitarnya, tapi sudah melihat hawa-hawa neraka, tanda-tanda keganasan akhirat, baru dibilang ini tubtul an. Sama dengan Firaun, mau beriman ketika nyawa sudah ditenggorokan, ambilnya oleh malaikat Jibril lumpur, masukkan ke mulut dia, supaya dia enggak ucapkan 2 kalimat syahadat atas syariat Nabi Musa. Fala yanfa'uhu dzalik, maka tidak berguna akannya seseorang oleh hal itu. Tidak ada gunanya iman, tidak ada gunanya taubat,
wala yuqbalu minhu, dan tidak diterima ia taubat dari orang itu, orang yang taubat ketika sudah sekarat. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar, tidak juga orang-orang yang mereka mati padahal mereka dalam keadaan kufur. Tidak juga orang-orang yang mereka mati padahal mereka mati dalam keadaan kufur. Idza tabu fil akhirati inda muayanatil azab, apabila mereka bertaubat di akhirat ketika menyaksikan azab, la tuqbalu minhum, tidak diterima dia taubat dari mereka. Walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Sudah dilihat azab, sudah didengar bunyinya neraka, kelihatan penduduk neraka, itu katakan tobat, tobat. Berdarah pun dia mengeluarkan air mata. Nah, itu bahasa mubalallah itu. Dia menangis dengan air mata darah supaya Nabi diujungkan dia diutus di akhir zaman, Allah nggak akan kirim Nabi. Nah, bahasa mubalallah. Nggak ada orang menangis dengan air mata darah. Kalaupun begitu terjadi, tetap saja terima taubat mereka tidak diterima oleh Allah. Ulaika a'tadna lahum adzaban alima, mereka tersebut kami sudah siapkan, a'dadna, kami sudah siapkan lahum buat mereka adzaban alima, mu'lima, azab yang memedihkan. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian. La yahillu lakum, tidak halal bagi kalian an tarisun nisaa, bahwa kalian warisi wanita. Artinya zat mereka wanita, bukan hartanya. Memang diri mereka itu kalian warisi. Karha, secara paksa. Dua qiraah di situ. Karha boleh, kurha boleh. Dua lughat. Bil fathah karha, bid dummi kurha. Lughatan. Artinya mukrahina, mukrihihinna, kadang kalian memaksa kalian akan mereka. Kadang kalian memaksa kalian akan mereka. Ala dzalik, di atas demikian. Kanu, ada mereka dulu di zaman jahiliyah, yarisuna nisaa akribaihim, mereka mewarisi istri-istri karib kerabat mereka. Mereka mewarisi istri-istri karib kerabat mereka. Meninggal adiknya dan istri adiknya. Nah, meninggal bapaknya, istri bapaknya. Meninggal mamanya dan beteknya. Di zaman jahiliyah, bagaimana perlakuan mereka terhadap wanita-wanita tersebut? Fa insya'u tazawwajuha bila sadaqi. Jika mereka mau, mereka mengawini akannya wanita tanpa mahar, dengan sesuatu yang ia warisi akannya, sehingga dia menebus diri dengan sesuatu yang ia warisi akannya. Kata dia, bebaskan saya, ambillah, ini harta saya, ambillah kamu, bebaskan saya.
atau meninggal ia wanita itu dikawinkan tidak, dikawini tidak, wanita itu pun tidak menebus diri, bertahan saja, atau wanita itu sampai mati. Kalau mereka mati, mereka warisi akannya wanita. Hartanya diambil, walaupun tidak bernilai banyak, tapi apa saja yang ditinggalkan oleh wanita itu diambil. Panuhu andalik, maka dilaranglah mereka dari tindakan tersebut, dilaranglah mereka dari perlakuan tersebut. Wala anta duluhunna, dan juga tidak halal bagi kalian bahwa kalian nganggurkan akan mereka. Apa maksud ta'duluhunna, mengganggukan? Artinya tamna'u azwajakum an nikahi ghairikum. Kalian mencegah, kalian menghalangi istri-istri kalian dari menikahi selain kalian. Kalian melarang, menghalang istri-istri kalian dari menikahi selain kalian. Ya jelaslah kita larang istri kita nikah sama orang. Boleh dia punya 2 suami. Maksudnya biimsakihinna, dengan mempertahankan mereka sebagai istri. Selama kalian pertahankan mereka sebagai istri, selama itu juga dia tidak punya hak untuk menikah. Tapi dalam waktu yang sama, wala rubata lakum fihin, tidak ada minat bagi kalian dengan mereka. Tidak ada minat bagi kalian dengan mereka. Dororon, karena itu merugikan orang lain. Karena itu menyebabkan doror. Kalau baju dianggurkan tuh aman-aman saja. Ini baju ini kalau saya pakai udah sempit, jadi kasih sama orang lain, kasihan. Ini kenang-kenangan saya. Ronaldo ngasih, yang beliin. Saya pakai nggak muat, saya kasih sayang. Akhirnya dipajang. Itu nggak ada masalah. Karena baju kalau nggak dipakai pun nggak merontak ya. Tapi kalau istri antum buat begitu, diceraikan nggak mau, digauli nggak mau juga, untuk koleksi saja, kenang-kenangan. Nah, akhirnya dia nggak bawa, ndak bawa deh. Kate ndak bapucuk, digantung ndak batali. Kalau gantung pakai tali gampang dilepasin, ini gantungnya nggak batali, tergantung ndak batali. Pikirkan tuh, digantung ndak batali. Nah, di tangan digirit kumbang. Jadi susah mati ndak namuh. Jadi susah mati ndak namuh. Susah itu nasibnya itu. Hidup susah, mati tidak namu. Pemati sudah selesai. Hidup aman. Hidup enggak, mati enggak. Maka tindakan seperti itu hukumnya haram. Litazhabu bi ba'di ma ataitumuhunna. Apa tujuan kalian memperlakukan dia seperti itu? Supaya bisa kalian ambil dengan sebahagian sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka dari mahar. Supaya kalian ambil dengan sebahagian sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka dengan mahar. Gunanya diperlakukan istri dia seperti itu, tujuannya adalah supaya istri ini muncul minat untuk khulu'.
menantu khulu. Dia bayar suaminya supaya suaminya menceraikannya. Itu tujuan dia, dipancing supaya begitu. Akhirnya dia dapat mahar yang dia kasih kemarin lagi. Tujuannya untuk itu. Itu hukumnya haram. Kecuali ayatina bifahishatin mubayyinah, mereka melakukan perbuatan keji yang terbukti. Mereka melakukan perbuatan keji yang terbukti dengan fathah ya, mubayyanah. Qiraat pertama juga dengan kasrah ya, mubayyinah. Artinya bayyanat, yang sudah terbukti. Atau hiya bayyinah. Nah, perbuatan itu sudah terbukti. Artinya apa perbuatan keji yang terbukti? Yaitu zina. Maka kalau sekiranya seorang wanita dia berzina, lalu kata suaminya, demi anak-anak kita tetap mempertahankan hubungan pernikahan, tapi saya nggak akan gauli kamu lagi. Kenapa? Ada bekas suami. Ayam perempuan itu teraniaya hidupnya, dipertahankan menjadi istri karena suaminya menjaga harga diri. Kami adalah keluarga yang tidak ada pernah cerai, jadi saya nggak akan ceraikan kamu. Tapi dalam Tuhan sama-sama nggak mungkin menggauli, karena kamu sudah terlibat perbuatan keji. Apakah salah suaminya? Salah suaminya? Tidak salah. Illa ayatina bifahishatim mubayyinah atau nusus. Nah, nusus itu pakat, gak mau dibilangin. Jangan pergi, dia pergi. Pergilah, dia gak pergi. Pokoknya dia buat itu gak sesuai dengan kata suaminya. Santai buatin kopi, suaminya minta buah gulai, dia goreng. Suami minta beli cendol, beli dia telur puyuh. Pokoknya cari gara-gara aja. Kemudian malam dia pakai celana jeans, kesetengnya ke belakang, pakai gembok. Nah, kuncinya lempar dalam kloset. Paham lagi kan? Ada kayak gitu, nggak tahu lah. Nah, itu guruan dari guru-guru dulu. Saya pun bingung juga kenapa ada ide begitu. Itu dia terjemahkan nusus yang kita pikir. Apabila seorang wanita nusus pada suaminya, maka tidak ada dikasih nafkah. Kami tanya apa nusus itu? Pakai celana jeans, kebalik dari setengah ke belakang digembok. Itu penafsirannya dulu waktu saya sekolah mondok. Nah, saya sampaikan yang untuk biasa anaknya nyambung. Itu salah satu bentuk nusus. Kalau dia begitu cara hidupnya, tidak mau mentaati suami, palakum antudaruhunna, boleh bagi kalian sempitkan mereka. Nah, kalian dororkan mereka, tapi bukan dengan fisik. Bukan dengan fisik, tapi dengan perasaan. Nggak boleh juga ditampar, ditendang, tapi dengan perasaan. Nah, sakiti perasaannya. Tujuannya untuk apa? Hatta yaftadina minkum, sehingga mereka menebus diri dari kalian. Wa yakhtalina, ikhtala'na, yakhtalihna, ikhtala'a, yakhtali'u, wa yakhtali'na, sampai mereka melakukan khulu'. Sudah tersisa hidupnya, nggak tahan lagi, diceraikan, bang ceraikan saya. Nggak akan saya ceraikan.
Kemarin menikah kamu tuh mahalnya kan banyak, masa mencari aja enak aja kan. Nah, kalau gitu jadilah kamu sebagai suami saya sesungguhnya. Mana boleh. Nah, saya nggak mau makan sisa kucing tuh. Nah, walaupun halal makan sisa kucing, tapi kan saya nggak mau makan sisa kucing. Apalagi kalau makan sisa manci, nanti pas kita. Nanti pas. Nah, lalu bagaimana saya nih? Kamu segantung nggak batali. Sebulan sabar, 2 bulan sabar, setahun sabar, 2 tahun. Katanya carikan saya ini uang nih, 1 koper. Nah, 50 juta, 100 juta. Ini yang saya tunggu-tunggu. Dulu ngomong gitu. Saya terima kulukmu, udah. Apa di uang? Dan nambah separuh lagi cari yang baru. Nah. Tapi kalau tidak ada unsur kesalahan dari wanita, laki-laki buat begitu, hukumnya haram. Tapi kalau kesalahan dari dia, hukumnya boleh, bukan sunnah ya, boleh. Ini hukum fikih. Tapi kalau hukum takwa, maafkanlah sesama manusia. Jangan kamu pernah jadi istrimu. Nah, kalau kamu maafkan, maka Allah juga akan memaafkan. Mudahkan urusannya, maka kamu akan dimudahkan oleh Allah. Selesai. Kamu saya ceraikan, selesai. Aku mikir lepas mana lagi ngumpulin mahar. Yang saya ceraikan tuh 10 tahun ngumpulin. Ini berapa tahun lagi bakalan ngumpulin saya. Tapi kalau percaya dan janji Allah, orang memberikan kemudahan, Allah akan berikan kemudahan dalam dirinya. Itu sebut konsep takwa. Kita sudah bukan bicara dalam konsep takwa, kita bicara dalam konsep fikih. Halal enggak atau haram enggak? Halal atau haram? Boleh atau tidak? Ini hukum fikih. Kalau orang tasawuf mana sah begitu? Mana sifat pemaafnya? Itu lain lagi babnya. Nanti bab tasawuf ada begitu. Nah, maka sudut pandang itu kadang-kadang beda-beda. Satu kan sudut pandang, lalu ada persamaan. Kalau orang bicara fikih, jangan kamu pandang dengan pandangan tasawuf. Kalau orang bicara syariat, jangan kamu dengar pakai telinga hakikat. Nanti orang jadi syirik. Dan ini udah sembuh dan belum, padahal udah makan obat 3 hari udah makan obat tapi belum sembuh. Dia bicara apa? Syariat. Saya pakai telinga hakikat. Syirik itu percaya dengan obat. Yang menyembuhkan Allah bukan obat. Engkar orang. Nggak ada yang salah satupun. Cuman yang salah karena kombinasinya beda. Satu bicara syariat, satu telinga hakikat. Ini nggak nyambung. Nah, si bapak ini betul di pandangan tauhid, di sini betul di pandangan syariat. Tapi kalau disatukan, nggak bisa, masalah. Khair. Maka di sini bukan anjuran, bukan sunnah, bukan ajaran yang mesti disebarkan, tapi pengetahuan kalau model itu yang dilakukan oleh seseorang halal, hukumnya tidak haram. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah kalian dengan mereka dengan cara baik. Artinya bil ijmali fil qawli wan nafaqati wal mabiti. Dengan membaguskan dalam bicara. Membaguskan memberi nafkah. Membaguskan dalam bermalam. Fa in karihtumuhunna, maka jika kalian benci akan mereka, pasbiru, maka sabarlah. Apalagi kalau cintanya hanya berdasar dengan kasat mata, cepat datang kebencian. Kalau hanya berdasarkan pandangan mata. Kenapa kamu mencintainya? Ismail. Iya, Ismail. Saya anggun dia.
Pagi dia anggun, bangun tidur nggak anggun dia. Onggeng. Rambut keriting, ngerabang, bau mulut busuk. Nah, gajuk. Mungkin setahun 2 tahun dia anggun, masuk ke usia 40 tahun. Nah, mulai rabun tua. Mungkin sebelum punya anak dia anggun, sudah punya anak. Oh, mana yang anak, mana yang dia. Samanya baunya. Apa, belum sempat mandi dari tadi, jam 5 sore. Ngurus anak. Nah, kalau seseorang memandang dengan pandangan duniawi, pandangan hanya apa yang nampak oleh mata zahirnya, maka cepat munculnya kebencian. Tapi ketika dia menilai sesuatu yang ukhrawi, bisa lama kemunculnya. Tapi pada suatu saat, kalau sekiranya kamu memandang kepadanya dengan kebencian, sabarlah. Sabar. Dan langsung mengambil kesimpulan. Setalak kamu. Nah, itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh benci itu langsung ambil kesimpulan? Asal benci langsung buang, asal benci langsung bakar, benci langsung ditalak. Ada konsepnya. Fa'asa antakarahu syai'an, maka mungkin saja bahwa kamu membenci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, dan menjadikan oleh Allah pada sesuatu yang kamu benci itu kebaikan yang cukup banyak, kebaikan yang sangat banyak. Seperti kisah yang kemarin diungkapkan oleh seseorang. Sekarang dia bersyukur, alhamdulillah. Bapak itu punya orang tua kerja di bank. Kemudian saudara-saudaranya daftar kerja di bank, lolos. Adiknya lolos, adiknya lagi lolos, kakaknya lagi lolos. Pas dia dites nggak lolos, ijazah bagus, masuk tes nggak lolos. Kayaknya nggak masuk bank ya. Waktu itu tentu benci sekali dia kan. Kenapa adik saya lolos, saya nggak lolos ya kerja di bank? Setelah tua dan tua beranak baru sadar bank itu haram. Sekarang baru syukur ya. Alhamdulillah saya nggak terima dulu. Dari takdirkan Allah baik, yang sadar setelah 40 tahun setelahnya. Maka kalau ada perkara yang kita nggak senang, kan langsung dibuang. Kaki gigi misalnya, terima aja. Mungkin 40 tahun itu ada nilainya. Ternyata waktu itu ada sayembara, siapa nggak punya gigi gerahamnya 2 di belakang, kepada dia 1 M. Saya ternyata, dapat juga. Syukur gigi saya dicabut kemarin. Sama dengan kisah raja yang hilang jempolnya ketika berburu. Sudah ketangkap berburu kali sekian kali, baru sadar dia selamat daripada kanibal. Nah, ayat ini pasti. Pain kari itu mohonnya, kalau kalian benci kepada mereka wanita, walaupun di bab pernikahan kepada wanita, tapi dalam konsep kehidupan semua, fa'asa antakru syai'an, maka bisa saja kamu membenci sesuatu dan Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Waktu SD di zaman saya, itu kalau ada laki-laki dibilang pacaran sama satu wanita, nangis ya kayak gitu, kadang ngamuk dia. Namanya dipajang di papan tulis, misalnya Dani tambah Fatimah. Dihapus sih papan tulis tuh.
Nampak kau nulis berkelahi dia. Dani dan Fatimah juga di dinding. Coba dia marah dia. Sampai ikut marah dia sama si Fatimah itu, teman sekelasnya. Setelah kuliah nikah dia. Allah. Dulu saya benci. Dulu gula aren, sekarang berubah jadi gula pasir. Wala'allahu yaj'ala fihinna dzalika. Bisa saja Allah menjadikan pada mereka wanita yang kamu benci akan demikian kebaikan. Mana contohnya? Bi ayyarzuqakum minhunna waladan salihah, dengan bahwa Allah beri rezeki kalian dari mereka wanita-wanita yang menyakitkan hati kalian itu anak yang soleh. Anak yang soleh. Bisa saja dengan asbab dia nikah sama wanita itu rezekinya berkembang. Maka Nabi sabdakan kalau sekiranya sial itu ada, maka ada pada kendaraan dan wanita. Ada duit dan rumah. Apa maksud sial? Selama dia nikah sama wanita itu naik rezekinya, kembang, karirnya naik, jadi presiden, jadi direktur bank, jadi ini dan itu. Itu kebaikan. Yang mungkin satu sisi dia nggak senang, satu sisi nggak senang. Titik. Wa in aradtum istabdala zawjin makana zawjin. Jika kalian ingin mengganti istri, zawjin istri. Karena dalam bahasa Arab fusha, zawjin, zawjatin itu enggak ada. Zawjin istri, zawjin suami. Tapi kalau di sini awalnya adalah aradtum kalian, berarti yang kalian ganti itu adalah istri. Jika kalian ingin mengganti di tempat istri, jika kalian ingin mengganti istri di tempat istri yang lain, artinya akhzaha badalaha, mengambilnya istri yang baru, badalaha sebagai gantinya istri yang lama, bi an talaqtumuha, dengan bahwa kalian ceraikan akannya, waqad ataitum ihdahunna qintara, padahal sungguh telah kalian berikan kepada salah seorang mereka, zaujat, istri-istri, qintar. Qintar artinya malan katsira, harta yang banyak, sedekah sebagai mahar. Fala ta'khudhu minhu syai'a, maka jangan kalian ambil dari harta tersebut sedikit pun. Jadi kalau sudah cerai, tidak boleh mengambil mahar sedikit pun selama mereka sudah bergaul. Atakhudunahu buhtanan wa ithman mubina, apakah kalian akan mengambil akannya sesuatu dari mahar, al-kadan buhtanan, perbuatan zolim, wa ithman mubina, dan dosa yang nyata, bayyina, penafsiran mubina, karena mubina dasarnya dosa yang menyatakan, maka ditafsirkan bayyina, nyata. Dan nasab keduanya atas nama hal. Hal keadaan buhtana, hal keadaan dosa nyata itu hal. Istifham di situ tu taubih. Nah, bertanya dengan niat memojokkan.
yang niat memojokkan. Sama ketika kita belanja, kawan juga belanja, kemudian ada uang kembalian dia 500 rupiah, nunggu aja deh. Nunggu apa ya pergi? Nunggu uang kembali ya? Belum kembalian dia, belum tuh ibu tuh tadi nyari-nyari masih. Berapa uang kembalinya? 500 rupiah. Apakah kamu ambil kembali 500 rupiah? Itu nggak bertanya itu. Itu bertanya dan ya mencela taubih. Nah, ada juga besar badannya, berkumis, berjenggot, lagi sama anak TK dia. Apakah kamu berlahi sama anak TK? Ngapain tanya, kan tadi lihat siapa kelahi, ngapain tanya lagi? Ternyata bukan hanya bodoh orang itu. Nggak tahu juga orang bertanya sama mencela lagi. Jadi di sini pertanyaan taubih atau istifham di sini adalah ingkari. Ingkari. Wa kaifa ta'khudunahu? Bagaimana bisa kalian mengambilnya? Wa kaifa ta'khudunahu? Dan bagaimana kalian bisa mengambilnya? Ai bi ayyi wajhin? Dengan jalan apakah kalian mengambilnya? Dengan alasan apakah kalian mengambilnya? Wa qad afdha ba'dukum ila ba'din. Padahal sungguh telah afdha. Afdha itu artinya melimpahkan. Maknanya wasala, telah sampai sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Bil jima, dengan cara jima, al muqarrari lil mahri, yang ditetapkan dengan adanya mahar. Nah, ditetapkan adanya mahar. Bagaimana kalian bisa ngambilnya? Kok kamu ambil lagi mahar itu? Alasan apa kamu ngambilnya? Padahal satu sama lain sudah pernah jima. Bukankah jima itu bolehnya dengan ada mahar? Bukankah seorang wanita boleh menahan dirinya ketika mahar belum dibayar? Bolehkah seorang laki-laki, bukankah seorang laki-laki dia berhak mengajak istri untuk jima setelah mahar? Dan semua itu gara-gara mahar. Kalau sudah kalian lakukan, kenapa ambil mahar lagi? Apa alasannya kira-kira? Saya kan mau jima setengah. Kan baru sekali. Pokoknya nggak ada alasan. Kecuali kalau nggak jima, boleh diambil setengah. Setengah diambil, setengahnya lagi untuk menutup nama perawannya sudah ngambil titel janda. Itu namanya janda perawan. Ambil separuh mahar karena kamu sudah merusak nama baiknya, dan dia ambil kembalikan separuh karena belum jima. Tapi kalau sudah, maka Allah pertanyakan di sini, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din, dan alasannya lagi, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan mereka sudah memegang dari kalian janji, mitsaqan janji, ghalidha syadida yang kuat. Mereka sudah memegang dari kalian janji yang kuat. Apalagi laki-laki zaman sekarang, janjinya sangat kuat sekali. Aku sehidup semati. Nah, kata perempuan dia juga, ya peganglah janji itu sekuat-kuatnya, sehidup semati. Akhirnya ketika yang jelas kamu sudah langgar janji, ambil pula mahar. Alasan apa itu? Apa yang mentolerirnya? Nggak ada. Wa huwa ma
amarallahu bihi. Dan dianya janji yang dimaksudkan di sini bukan hanya sekadar janji yang terlontar dari mulut dia, tapi sesuatu yang Allah perintahkan dengannya, janji dengannya sesuatu, yaitu imsakihinna bima'ruf atau tasrihuhunna bil ma'ruf. Menahan mereka dengan cara baik atau menceraikan mereka dengan cara baik. Wahwa, dan dianya janji yang kuat itu adalah ma amarallahu bih, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dengannya, yaitu menahan mereka dengan cara baik. Menahan dalam artian memperistri mereka, mempertahankan mereka sebagai istri dengan cara yang baik, dan juga menceraikan dengan cara yang baik. Titik. Wala tankihu ma nakaha abaukum, dan janganlah kalian menikahi ma sesuatu, tapi maknanya bukan ma seseorang yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian, minan nisa, dari wanita-wanita. Tentu maksud di sini bukan ibu ya. Maksud di sini adalah wanita yang sudah pernah diperistri oleh bapak kita, bukan ibu kita. Nah, ini ketika bapak menceraikan istrinya, seorang anak mulai membuat lamaran, hukumnya haram. Bukan hanya bapak, tapi abah ke atas. Seorang cucu minat dengan nenek tirinya. Nenek tiri. Kenapa kamu nikah sama nenek? Dia sayang saya. Dia perhatian sama saya. Maka hati-hati dengan perhatian orang lain. Perhatian orang lain yang berlebihan harus waspadai. Karena kadang-kala dengan perhatian itu dia termakan jasa, terpaksa menerima apa adanya. Ambeki, saya pahami nggak? Saya pahami nggak? Nah, hindarin ya nenek. Sekali traktir sate 5.000, bakso kasih cendol 5.000, bakso apa lagi, kasih sendal air 20.000, dengan sendal 100.000, kemudian belikan Samsung S16. Dan dilamar lagi. Tak bisa bilang enggak deh. Dia sudah baik saya. Itu kasus yang pernah terjadi di Jagat Raya, di alam semesta. Nah, jangan kalian menikahi wanita-wanita yang dinikahi oleh nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian dari kalangan wanita, kecuali lakin maka ada salah, kecuali sesuatu yang sungguh telah terjadi, yang terjadi dulu di zaman jahiliyah, itu nggak ada masalah. Min fi'likum dzalik, dari perbuatan demi kalian akan demikian, dari perbuatan kalian akan demikian. Fa innahu ma'fuun an, sesungguhnya yang sudah berlalu dimaafkan darinya. Dimaafin yang sudah berlalu. Innahu nikahahunna, sesungguhnya artinya menikahi mereka istri-istri orang tua, kana fahisyatan, ada ia itu perbuatan keji,
qabihan, jelek, wa maqtan, dan murka. Apa maksudnya perbuatan murka? Artinya sababan lil maqti minallah, perbuatan penyebab bagi murka dari Allah. Penyebab dari murka dari Allah. Kenapa enggak dibuat ghadaban saja? Maqta asadul bughdi. Maqta, kata-kata maqta itu lebih dahsyat dari kata-kata bughdi. Bughdi marah, tapi maqta tidak murka. Kalau bahasa kita marah dan murka beda. Dia marah, dia sudah murka. Kalau murka itu tinggi pada marah. Nah, maka dipilihlah bahasa maqta. Karena maqta itu maknanya asyadul bughdi, setinggi-tinggi benci, setinggi-tinggi marah. Wasa'a sabila, saatnya bisa sejelek-jelek jalan. Tariqan dalik, sejelek-jelek jalan itulah nikah sama ibu-ibu tiri kita. Nah, hurimat alaikum ummahatukum. Ini wanita-wanita yang haram dinikahi, mahram namanya. Selain dari yang disebutkan di ayat ini, tidak mahram. Kalau tidak mahram, jangan salaman di bulan Lebaran, di hari Raya Idul Fitri. Kalau di sini boleh salaman, orang-orang yang disebutkan di sini boleh disalami. Selain pada itu tidak boleh. Nah, pertama, ummahatukum, ibu-ibu kalian. Hurimat alaikum ummahatukum, diharamkan terhadap kalian ibu-ibu kalian. Apa maksudnya diharamkan ibu kalian? Artinya tangkihuhunna, bahwa kalian menikahi akan mereka ibu. Kata-kata ummahat syamilat mencakup jaddat, nenek-nenek, baik di pihak ayah maupun di pihak ibu. Itu masuk ummahat semuanya. Boleh salaman dengan ibu kandung, boleh salaman dengan ibu dari ayah dan ibu dari ibu, terus sampai ke atas. Sudah? Tapi tidak sepupu mereka. Sudah pahami? Tidak sepupu mereka. Wa banatukum, dan paham kalimat sepupu tadi? Sepupu nenek. Kan kita punya nenek. Nenek kita itu punya sepupu. Tapi kalau saudara nenek boleh. Ada nenek kita, ada adik nenek, ada kakak nenek. Adik nenek, kakak nenek, seibu sebapak dengan nenek, atau sebapak dengan nenek, atau seibu dengan nenek, itu nenek juga namanya. Itu masuk ummahat. Tapi apabila nenek kita punya saudari sepupu, dia nggak adik kakak, cuman orang tua mereka adik kakak, itulah sepupu nenek. Itu nggak boleh disalami. Nah, itu kalau untuk mau menikah, itu boleh. Nikah sama sepupu nenek. Lalu apa kata nenek kita ke kita itu? Udah ada. Udo. Kenapa? Kenapa panggil cucumu Udo? Dia kan suami sepupu saya. Di Minang nggak bakalan terjadi. Jalan nyata jarang juga terjadi. Tapi untuk kita pahami itu bukan mahram. Nah, tapi kalau nenek kita, saudara kandung, saudari kandung dari nenek kita, iya. Tapi kalau sepupu nenek kita tidak. Di kampung asal sudah nenek, salam aja dia. Tanya dulu, nih nenek apa ini? Adik nenek asli atau sepupu nenek?
Nah, sebenarnya jangan. Kemudian yang kedua yang haram dinikahi banatukum, putri-putri kalian. Kata-kata putri itu mencakup banatil aulad, anak-anak perempuan dari anak-anak, anak-anak perempuan dari anak-anak. Seseorang tuh punya anak laki-laki atau seorang tuh punya anak perempuan dari mereka itu. Safalna, walaupun ke bawah, cucu dia, cicit dia, cacat dia ke bawah. Nah, itu semuanya termasuk kategori banat. Yang ketiga, akhawatukum, saudari perempuan kalian. Min jihatil abi, baik di pihak bapak, saudari perempuan sebapak, atau di pihak ibu, pihak bapak atau di pihak ibu. Bagaimana Dani dengan si ibu sebapak? Hah? Nggak disebutkan di sini? Pihak bapak atau pihak ibu aja, pihak si ibu sebapak nggak ada. Kenapa nggak disebutkan? Karena nggak perlu disebutkan. Kalau disebutkan berarti mengatakan sidang pendengar itu bodoh. Dengan tidak disebutkan berarti menyanjung pendengarnya, pelajarnya cerdas. Kias aulawi. Pihak bapak saja haram, pihak ibu saja haram, apalagi ibu apa? Nggak usah tanya lagi. Yang keempat, ammatukum, bibi-bibi kalian. Apa arti bibi-bibi di sini? Akhawatu abaikum, saudari-saudari perempuan dari ayah-ayah kalian dan kakek-kakek kalian. Saudari perempuan ayah, saudari perempuan kakek. Kita punya bapak punya saudari perempuan. Kita punya kakek punya saudari perempuan. Nah, saudari perempuan kakek itu yang kita panggil nenek, itu bahasa Arabnya ammatukum. Bukan nenek itu bukan nenek, saudari perempuan bapak. Walaupun dalam bahasa keseharian kita panggil nenek kan. Saudari perempuan kakek kita panggil apa? Nenek. Tapi bahasa Arab bukan nenek, itu ammah. Yang kelima, khalatukum, khalah kalian. Artinya akhawatu ummahatikum, saudari perempuan ibu-ibu kalian, wajaddatikum, dan saudari perempuan nenek-nenek kalian. Itu namanya khalah. Kalau bahasa kitanya bibi, ada yang bilang tante. Kalau bahasa Minang ete. Itu bahasa Minangnya ete. Ada juga yang bilang panggil mak sama bibinya. Kalau kakak ibu mak tuwo. Mak tuwo. Adik ibu mak jam. Kemudian banatul akhi, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki orang itu. Dah, itu punya saudara laki-laki. Saudara laki-laki antum itu sudah nikah dan punya anak. Itu panggil apa? Kemanakan. Asal Padang bukan kemanakan, keponakan. Keponakan kalau saudari perempuan baru kemanakan.
Ini anak dari saudara laki-laki kita. Makanya apa? Anak juga. Kemudian banatul ukhti, anak perempuan dari saudari perempuan. Ini orang yang baru bilang kemanakan. Wa yadkhulu fihinna auladuhum, dan masuk ke dalamnya anak-anak mereka. Masuk ke dalamnya anak-anak mereka. Berarti anak dari keponakan kita, anak dari kemenakan kita, cucu dari keponakan kita. Nah, kita panggil apa dah itu? Mbah dah itu. Mbah aku. Kemudian ummahatukum allati arda'nakum, ibu-ibu kalian yang mereka menyusui kalian. Ibu-ibu kalian yang mereka menyusui kalian qabla istikmalil haulain, sebelum sempurna 2 tahun. Khamsa rada'at, sebanyak 5 kali susuan. Kama bayyanahul hadith, sebagaimana menjelaskan akannya oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah lama tidak terbuka pintu ibu susu ini. Tapi sejak adanya pergerakan-pergerakan dakwah, maka terbuka lagi kasus ibu susu. Nah, maka bagi anak-anak abang yang aktif, tanya sama bapak. Satu kecil dititip di mana? Kan itu dulu pertanyaannya. Waktu saya usia di bawah 2 tahun, bapak ibu keluar mas surat nggak? Oh, sering kamu keluar surat. Hari ini lahir, besok saya bayar mas surat. Jelas ini. Jadi saya dititip di mana? Di tetangga. Siapa namanya? Itu Ibu Aminah itu. Jadi saya susu di mana? Nyusu sama dia langsung, karena dia punya anak kecil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kamu? Nah, itu saudara susu saya. Gak ada dia. Agak tanya-tanya mas, gimana dititip dulu sebelum usia 2 tahun. Kalau dititip 3 tahun itu ada masalah. Kemudian akhawatukum minar rodo'ah, saudari-saudari perempuan kalian dari sesusu. Nah, itu saudari-saudari perempuan kalian dari sesusu. Nah, saudari perempuan dari sesusu ini bukan hanya anak daripada ibu susu, tapi adalah setiap wanita yang pernah nyusu sama ibu tuh. Banyak itu. Ternyata terkenal. Ini ibu ini adalah tempat penitipan anak terkenal di tempat itu. Jadi asal ada yang keluar huruf mas-surat, pasti sama ibu itu titip. Nah, antum hitung tuh di kampung antum. Mungkin ibu itu tidak punya anak perempuan, tapi orang lain yang punya anak perempuan pernah nitipkan anaknya sama ibu ini. Antum juga nitipkan di situ. Walaupun bukan masa yang sama. Antum 5 tahun yang lalu, dia 5 tahun setelahnya. Itu saudari sesusu itu. Perlu dicatat. Apalagi yang menerima penitipan anak. Nah, ini perlu hati-hati nih. Ibu-ibu yang menerima penitipan anak lalu menyusui anak titipannya di bawah usia 2 tahun sebanyak 5 kali, perlu di buku data. Kalau sampai banyak. Kenapa perlu buku data? Karena di tangan kamu bisa memutuskan seseorang itu haram nikah atau tidak. Dan kalau sampainya merebak di kampung itu, itu setiap wanita yang nikah, laki-laki yang nikah dengan satu kampung, laki-laki dan wanita sekampung, mesti rujuk dulu kepada ibu itu. Bu, lihat nama saya di situ. Ada nggak data ibu? Ibu itu udah usia 70 tahun deh. Tarik ya, saya ibu. Nah, kamu siapa?
Marlis. Marlis. Ada nih calon kamu? Nurhalita. Ada juga. Belakang. Nah, itu sikap hati-hati. Nah, bisa saja hal itu berlaku. Sekarang mungkin tidak, suatu saat berlaku. Maka ketika seorang wanita tua datang kepada dua orang suami istri yang baru menikah, dia katakan, kalian berdua tidak boleh menikah karena saudara sesusu. Saya pernah menyusukan. Datang dua orang ini kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, seingat saya bukan anak susuan siapa-siapa, tapi kami dikunjungi oleh satu wanita tua. Dia bilang dia pernah menyusukan kami berdua. Nabi sabdakan, bagaimana lagi kalau sudah diperkatakan, ceraikan istrimu. Nah, bagaimana lagi kalau sudah diperkatakan. Nah, khair, itu mana akhawatukum minar rada'ah, saudari-saudari perempuan kalian dari sesusu. Bukan hanya anak dari wanita yang kita menyusu kepadanya, tapi juga setiap anak wanita yang pernah menyusu kepada ibu susu tersebut. Wa yulhaqu bidzalika, dan dihubungkan dengan demikian bisunnati, dengan hadis Nabi SAW, al-banati minha, anak-anak perempuan darinya saudari-saudari sesusu. Anak-anak perempuan darinya saudari sesusu. Bukan hanya saudari sesusu saja, tapi anak perempuannya juga tidak boleh. Wahunna man arda'at hunna, dan mereka adalah orang yang menyusukan, arda'at yang menyusukan ya wanita, hunna akannya wanita-wanita, oleh mautuahnya, orang yang digaulinya. Nah, mereka orang-orang yang menyusukan akannya mereka wanita oleh orang yang digaulinya. Siapa orang yang bisa dia gauli? Siapa? Istri dia, kemudian budaknya. Istrinya atau budaknya menyusukan anak wanita, maka orang itu haram hukumnya menikah sama anak wanita yang disusukan oleh istrinya, oleh budaknya. Pokoknya wanita yang dia gauli dengan cara halal. Nah, itu termasuk banat. Kemudian ammat, bibi-bibi. Siapa itu bibi-bibi? Saudari perempuan oleh bapak susu, atau bahasa lebih panjang, saudari perempuan oleh laki-laki yang kita menyusu sama istrinya, itu amat. Ismail, saudari perempuan oleh laki-laki yang kita nyusu sama bininya, itu namanya amat. Kemudian khalat, saudari perempuan dari wanita yang kita nyusu sama dia. Kemudian banatil akhi, anak perempuan dari saudara laki-laki. Anak perempuan dari saudara laki-laki, artinya anak perempuan dari seorang laki-laki yang laki-laki itu adalah anak dari wanita yang kita nyusu sama wanita itu, atau dia adalah anak laki-laki yang dari orang tuanya yang lain
tapi sama-sama nyusu sama satu wanita. Kenapa? Nah, contoh kasus, ada seorang wanita, Abu Bakar pernah nyusu di situ, Ismail juga pernah. Nah, Ismail punya anak perempuan, Abu Bakar haram nikah sama anaknya Ismail. Haram. Itu disebut dengan anak dari saudara susu. Begitu juga anak-anak perempuan dari saudari susu. Nah, sama saudari susu kita haram, sama anaknya juga haram. Minha, darinya wanita, karena ada hadis secara am, yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab. Haram dari karena susuan sesuatu yang haram karena nasab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Titik. Sekarang coba antum hitung berapa orang yang haram karena nasab. Lihat ayat tadi. Dan lihat ke langit. Dan lihat ke atap. Qurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Berapa dah? 7. Sebagaimana 7 wanita haram karena nasab, juga 7 wanita haram karena susu. Pertama ummahatukum, ibu susu. Kemudian banatukum, anak perempuan susu. Apa maksudnya anak perempuan susu? Hah? Anak yang nyusu ke istri kita, itu namanya anak susu. Kan dia nyusu ke kita. Bukanlah anak susu maksudnya adalah ibu susu nikah sama anak susunya. Kan nggak mungkin perempuan nikah sama perempuan. Anak perempuan susu. Nah, anak perempuan susu. Anak perempuan susu tentu bukan menikah sama ibu susu, tapi nikah sama bapak susu. Udah keluar ternyata. Apaan? Jadi seorang suami nikah sama wanita yang nyusu sama ibunya, sama istrinya, itu namanya anak susu. Kemudian saudari susu, wanita-wanita yang menyusu kepada wanita yang sama dengan kita. Kemudian bibi susu, saudari perempuan dari laki-laki yang kita nyusu sama istrinya. Khala, saudari perempuan dari ibu susu. Anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari laki-laki yang sama-sama nyusu dengan kita. Begitu juga anak perempuan dari saudari perempuan yang sama-sama menyusu dengan kita, baik daripada ibu susu itu atau dari orang lain. Itu mana hadis yahrumu minan nasab ma yahrumu minan radha ma yahrumu minan nasab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, cukup disentuh kali dulu. 7 haram karena nasab, 7 juga haram karena radha. Nanti kita sambung dengan orang-orang yang haram dinikahi bukan karena nasab, bukan karena susu, tapi karena jalin hubungan pernikahan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.